Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan mana, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita beribadah online kembali, tapi biarlah tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beribadah. Saya Michael Tanto akan menyampaikan pengumuman GBI Empang Sari sepekan ke depan. Setiap Selasa dan Sabtu jam 6 pagi, jangan lupa ada doa pagi bersama Bapak Gembala melalui aplikasi Zoom. Menara doa online di hari Kamis ini jam 6 sore bisa disaksikan secara live hanya melalui Instagram Live GBI Empang Sari. Untuk anak-anak muda, jangan lupa ibadah JFC Sabtu ini jam 5 sore dan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Dan minggu depan kita akan tetap beribadah secara online. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui aplikasi YouTube atau Zoom pada jam 8 pagi. Shalom jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nomina angka yang akan Anda berikan. Nomina dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2.000.000. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik
PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Demikianlah pengumuman yang telah saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar
bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Sukawarna. Kita akan sama-sama merayakan kebaikan Tuhan hari ini. Yang mau katakan amin. Come on, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan yes. Ini iman kami Tuhan Yesus. Ku tahu Allah turut bekerja, yes, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Kau baik Tuhan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami memuji Engkau yang baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik.
percaya Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kami percaya semuanya untuk menyatakan hanya satu Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak disembah, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus namanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Buat semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami percaya Kau akan nyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu.
di rumah sakit, dimanapun kami ada, kami mengalami Engkau saat ini Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan yang besar. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang. Ku puji ya Allahku, ku sembah. Ini sembah kami buat Tuhan yang dahsyat. Ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang kami puji Engkau ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang ku puji Engkau, ku puji ya Allah, ya Tuhan, ku sembah. Terimalah sembah kami saat ini Tuhan Yesus. Ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah. Mari jemaat Tuhan, sepakat nyatakan. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Sekali lagi sepakat. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang. Sekali lagi ku puji ya Allahku, yes. Ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang. Kami sujud menyembah, sujud menyembah sepanjang hidupku, sujud menyembah sepanjang hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Gembala Sidang, Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang telah memberi kesempatan untuk saya melayani dalam ibadah raya online GBI Rayon 2. Puji Tuhan. Nah, tema yang akan saya sampaikan adalah hidup dalam kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2-3 mencatat, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita mesti hati-hati sekalipun kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk selanjutnya, Alkitab berkata kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara kita hidup dalam kebenaran Allah seperti yang tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan. Nah, saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel waktu dulu itu mereka tuh giat untuk Allah, ya, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka yang melayani, khususnya mereka itu umat Tuhan ini biasa berpuasa 2 kali seminggu dan sebagainya. Ya, tapi dikatakan bahwa ternyata karena tanpa pengertian yang benar, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akibatnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kalau kita gak hati-hati, kita pikir kita udah benar. Kita pakai standar kebenaran yang bukan Alkitab, tapi diri sendiri. Atau dunia, ukurannya kebenaran mayoritas. Ternyata tidak demikian. Belum tentu suara terbanyak itu betul menurut Alkitab. Yang betul adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran adalah kebenaran. Ya, jadi tidak bisa dicampur adukkan, dikompromikan, dalam arti ya yang benar itu kalau semua orang, mayoritas orang senang, happy, mengakuinya dan sebagainya. Saudara, mari saya mau mengajak kita melalui tema hidup dalam kebenaran Allah ini supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Kita melakukannya, bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi kita melakukan kebenaran Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, kita akan mengetahui kebenaran, maksudnya itu kita akan dimerdekakan. Orang yang hidup benar, dia justru bukan orang yang stres, tertekan, gara-gara wah harus lakukan ini, gak boleh gitu. Oh bukan, orang yang hidup dalam kebenaran justru dia bersyukur bahwa dengan dia mengetahui kebenaran, dia dimerdekakan. Dari apa? Dari kesesatan, dari tekanan, dari cara hidup yang salah yang bisa membawa kehancuran bahkan kebinasaan. Nah, mari saya mau sampaikan ada 3 hal yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran Allah. Paling tidak ada 3 hal. 1, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kebenaran Allah itu artinya kita tidak hidup menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya, hidup kita pasti beda. Tidak sama dengan orang-orang dunia yang belum mengenal kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini akal budi kita, pola pikir kita, atau yang disebut paradigma, itu harus berubah. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, ada yang baik, ada yang berkenan, dan juga ada yang sempurna. Tuhan mau saudara dan saya menjadi sempurna. Sekarang belum, tapi kita diproses menuju kepada kesempurnaan. Nah, itulah kenapa kita harus menjadi tidak serupa ya dengan dunia ini, dan tiap hari pola pikir kita, mindset kita harus dirubah terus. Dengan cara gimana? Baca Alkitab kita. Ya, saya berdoa saudara yang belum membaca Alkitab setiap hari sampai saat ini, saya berdoa Tuhan menjamah hati saudara, dan untuk kebaikan kita sendiri, baca Alkitab kita, renungkan. Bahkan dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, dikatakan perkatakan itu. Tuhan kasih tahu caranya menang kepada Yosua, melawan, menghadapi musuh, bahkan yang disebut raksasa. Kita dalam hidup ini menghadapi raksasa, persoalan-persoalan yang berat, yang sulit untuk kita atasi dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita merenungkan, memperkatakan, lalu melakukan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat nanti di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan halaman 1864 dan 1865 dijelaskan di sana yang dimaksud janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, yaitu satu. Ya, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan di bawah pemerintahan iblis. Ya, jadi kita perlu belajar. Banyak orang Kristen sulit membedakan ini yang mana yang dari Tuhan, yang mana sebetulnya dari dunia yang dikatakan di bawah pemerintahan iblis, di bawah pengaruh, under control. Ya, dikatakan di dalam ayat yang lain. Nah, saudara, jadi kita harus bisa membedakan ini. Yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus. Nah, orang Kristen harus tegas, saudara, ya, untuk tidak hanya mengikuti yang populer. Kita jadi anak-anak Tuhan bukan mengejar popularitas. Ya, soal nama kita masyhur seperti Abraham, Tuhan berjanji namamu akan masyhur. Tapi itu bukan tujuan Abraham, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan, hidup dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar, dan menolak untuk berserah pada aneka macam keduniawian di sekitar gereja. Seperti keserakahan, mementingkan diri, pemikiran humanistik, siasat-siasat politik, iri hati, kebencian, banyak sekali saudara, dendam, kecemaran, bahasa yang tidak senonoh, ya, bahasa yang nggak sopan, nggak patut, hiburan duniawi, saudara mesti hati-hati, ya, hiburan baik itu lewat televisi dan sebagainya, saudara, ada hiburan-hiburan yang sebetulnya itu sangat tidak baik untuk kehidupan kita, bahkan bisa merusak kalau kita tidak pandai-pandai memilah, ya, baik itu melihat lewat YouTube contohnya, lewat platform yang ada. Kita mesti hati-hati di era di mana era digital, banyak hoax, banyak hal-hal yang belum tentu semuanya benar, belum tentu semuanya baik. Saudara, saya berdoa kiranya hikmat Tuhan menuntun kita. Lalu apalagi? Pakaian yang tidak sopan. Banyak orang berpikir, ini kan pakaian saya sendiri, saya beli sendiri. Ya, kok orang bisa menentukan harus begini. Bukan, saudara. Kita berpakaian bukan untuk diri kita sendiri. Kalau orang Kristen, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berpakaian untuk, sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup bukan untuk hanya diri kita sendiri. Lalu apalagi? Kedursilaan, narkotika, minuman keras,
dan persekutuan dengan orang duniawi. Yang keempat, ya ini dari Alkitab, sekali lagi saya ulangi, ini dari Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Yang gampangnya Alkitabnya orang-orang insan Pentakosta. Pikiran kita, dikatakan yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca seperti yang saya sampaikan tadi, serta merenungkan firman-Nya. Rencana dan cita-cita kita, ya saya ulangi, rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran sorgawi dan abadi. Bukan oleh zaman yang jahat, sekuler, dan sementara. Kan ada mungkin saudara dengar orang berkata, oh kita harus mengikuti zaman, gereja harus ikuti zaman. Nanti dulu saudara, ngikuti zamannya ini harus dikaji lagi. Tetap tidak keluar dari standar kerajaan Allah. Kebenaran Allah yang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab firman Tuhan. Maka saya selalu suka katakan back to the Bible. Ukurannya bukan karena orang itu hebat, karena dia pinter, karena dia pengetahuan teologinya bagus, ya, karena dia sering mendapat penglihatan, karena dia melakukan, Tuhan pakai dia melakukan banyak mujizat. Ukurannya bukan itu. Semua itu perlu, ya. Semua yang saya sebutkan tadi itu perlu, tapi itu bukan patokan. Patokannya adalah kembali kepada kebenaran Allah yang telah ditulis melalui ilham Roh Kudus di dalam Alkitab. Nah, hal yang kedua, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti berkati, Tuhan akan pakai kita khususnya hari-hari ini untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, kita sudah banyak belajar bagaimana Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, ada pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam kitab Ibrani. Ya, mereka dibela Tuhan karena mereka berani bayar harga, bahkan mereka siap kehilangan nyawa mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Yusuf, ya, banyak alami penderitaan, ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, hampir dibunuh, ya, akhirnya kemudian dibuang. Kita kalau belajar sungguh-sungguh, ya ini sangat menyiksa sekali. Saudaranya, bukan orang lain, ya, membuang ke sumur, lalu diangkat sebentar dijual sampai akhirnya menjadi budak. Saudara, sudah lumayan enak ya kerja di rumah Potifar, tiba-tiba difitnah oleh istri Potifar dan kemudian masuk dalam penjara, tunggu 2 tahun. Karena ternyata dia pesan kepada juru minuman, tolong sampaikan bahwa aku ini tidak salah, tolong sampaikan kepada Raja Firaun. Tapi Tuhan rupanya masih memproses karakter Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai Yusuf secara luar biasa, berdampak kepada dunia pada waktu itu dan untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel dari kelaparan dan kebinasaan. Dan karena Yusuf sabar, mau dibentuk, berani bayar harga, mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan, maka Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Sampai hari ini sejarah mencatat Yusuf orang yang dikenan oleh Tuhan, dibela, diberkati. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya kalau kita berani hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Saudara, saya tidak perlu panjang lebar, kan banyak contoh Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Ngalami pembelaan luar biasa, dibebaskan dari cengkraman kematian karena singa, ya. Daniel dibuang ke gua singa, Sadra, Mesa, Abednego, kemudian mereka juga dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, tapi Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak terbakar, bahkan bau hangus pun tidak ada pada mereka waktu mereka kemudian dipanggil keluar, saudara, dari dapur api yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali, saudara, karena murka raja pada waktu itu. Tapi akhirnya raja harus mengakui bahwa Allahnya Sadra, Mesa, Abednego sangat luar biasa, sanggup memelihara orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran Allah berapapun harga yang harus mereka bayar. Saudara, saya mau akhiri dengan yang ketiga ini.
Kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, maka kita akan memiliki gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Apapun situasi yang kita alami, meski secara akal itu bukan hal yang mudah. Ya, hidup dalam kebenaran Allah, memiliki gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Rasul Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 26 dikatakan, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, aniaya mereka alami Paulus dan Silas ini. Tapi mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian, ngucap syukur saudara. Karena mereka harus bayar harga demi hidup dalam kebenaran Allah. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari ini. Mungkin engkau terbaring, ya, sakit di rumah atau di rumah sakit, ya. Tapi Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan melakukan mujizat. Ketika saudara bersyukur, ketika kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, bilang Tuhan terima kasih, aku gak sepenuhnya mengerti kenapa hal ini terjadi dalam hidupku. Tapi aku percaya, Roma 8:28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, anak-anaknya. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau peduli kepada kami. Tuhan, sembuhkan. Saat ini yang sakit, terima dengan iman. Jadilah sembuh, jadilah kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dibebaskan, dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang putus asa saat ini, terimalah pengharapan itu. Percaya Tuhan tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mau menolong kita. Terima pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Rayon 2 Tuhan. Berkati Tuhan gembala pembina kami, gembala sidang kami Pak Niko, juga Bu Hermin. Berkati, beri kesehatan, umur panjang. Tuhan berkati seluruh pengerja jemaat Rayon 2 Tuhan. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.